Dalam diskursus Islam kontemporer, Al-Quran hampir selalu ditempatkan di luar jangkauan kritik. Ia disebut sempurna, final, dan absolut, bukan hanya dalam ranah iman, tetapi juga dalam ranah sejarah, bahasa, dan rasionalitas. Setiap pertanyaan yang menyentuh teksnya bukan diperlakukan sebagai upaya memahami, melainkan sebagai ancaman. Namun, di titik inilah persoalan mendasar muncul. Jika Al-Quran benar-benar wahyu yang ditujukan kepada akal manusia, mengapa ia harus dilindungi dari kerja akal itu sendiri? Narasi yang berkembang justru menunjukkan paradoks. Semakin Al-Quran diklaim universal dan rasional, semakin ia dikelilingi oleh pagar otoritas yang melarang pembacaan langsung. Seolah-olah teks suci itu tidak cukup kuat berdiri sendiri, tanpa penjaga. Video debat Edis TV dengan seorang muslim berikut ini adalah cerminan dari narasi itu. Silakan, apa yang mau Anda bahas? Ya, sesuai tema aja terserah. Iya, Kristen atau Islam yang benar. Tapi jangan klaim loh, jangan klaim. Kita harus membuktikan itu. Silakan. Betul, nggak boleh klaim ya. Iya, nggak boleh Nah, klaim. tentu pertama-tama sekali untuk mengetahui Kristen apa Islam yang benar itu harus kembali kepada kitab suci itu sendiri. Betul. Yang kedua, konsep ketuhanannya. Betul. Sudah menjadi rahasia umum dalam kekristenan, kitab sucinya itu banyak. Meskipun yang diakui itu hanya 4, pada hakikatnya kitab sucinya banyak sekali, sebanyak penulisnya. Lalu apa alasannya yang asli itu hanya ada 4, yang lain dikatakan apokrifa? Baik. Apa dasarnya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ketuhanan. Bang, kalau membahas sesuatu itu kita kelarin satu, Bang. Jangan 2, 1 aja belum. Udah kedua, ketiga, keempat, Bang. Satu-satu. Kalau bahas itu 1 kelar, baru 2, gitu loh. Setuju nggak? Iya. Oke, masalah Anda mengatakan kenapa yang dipilih itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi gini, Bang. Jadi, Bang, kriteria itu ditentukan atau disortir dengan 3 hukum pada waktu itu. Pertama, Injil-Injil tersebut harus apostolik. Apa sih arti apostolik? Apostolik itu berasal dari para rasul. Harus apostolik. Kemudian yang kedua, dia itu harus ortodoks. Pengajarannya di dalamnya itu harus pengajaran-pengajaran yang ortodoks. Terus yang ketiga, dia itu harus memenuhi syarat lagi, dia harus am atau Katolik. Katolik di sini bukan Katolik Roma ya. Katolik itu artinya dia umum atau am. Jadi misalnya nih, di gereja sana itu ada, di gereja sana ada, di sana ada. Dia udah dipakai semua umum dia. Nah, jadi harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Nah, karena ada banyak, Bang, Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang dia itu pengajarannya tidak ortodoks, tidak berasal dari para rasul, dan juga dia tidak am atau tidak Katolik. Contoh, saya kasih contoh. Ada Injil, ya, Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah, di dalam Injil tersebut dikatakan bahwa ketika Yesus itu masih kecil, dia itu membuat burung-burung dari tanah liat, dibikin burung-burung. Lalu ditiup, jadilah dia burung. Lalu burung-burung itu terbang. Kayak orang-orang iseng gitu loh. Nah, Injil-Injil seperti ini tuh banyak, Bang, dulu. Bukan cuma itu. Ada banyak Injil-Injil yang lain. Contoh, misal nih, Yesus pada waktu itu mendatangi sebuah gua. Ada gua didatangi oleh Yesus di dalam Injil masa kanak-kanak Yesus itu. Kemudian di situ ada ular naga. Wah, dia kalahkan ular naganya itu, persis kayak film anu. Inilah yang saya bilang dengan dongeng-dongeng atau Injil-Injil yang berisi informasi-informasi fiktif. Tapi Injil-Injil tersebut nggak dibakar sama orang Kristen, nggak. Dibiarin ada sebagai pelajaran. Tetapi itu memang tidak diyakini sebagai informasi-informasi yang benar. Karena begini, Bang, setiap tokoh-tokoh besar itu memang mengalami yang namanya distorsi. Ketika dia itu diceritakan ulang dan ulang, itu mengalami yang namanya penambahan-penambahan yang sebenarnya tidak benar. Seperti itu, Bang. Nah, jangan Anda pikir, sedikit. Jangan Anda pikir itu hanya terjadi kepada tokoh besar Yesus. Bang, kita punya tokoh besar
Negara kita ini punya tokoh besar namanya Bung Karno. Tahu nggak Anda? Seiring berjalannya waktu, orang itu nambah-nambahin cerita tentang Bung Karno. Contoh, Bung Karno itu katanya memiliki emas batangan yang jumlahnya banyak tersimpan di dalam gunung-gunung katanya. Itu adalah informasi-informasi fiktif yang dimunculkan belakangan. Itu terjadi ke setiap tokoh besar, Bang. Dan itu juga jangan Anda salah, itu terjadi juga kepada Muhammad. Di dalam sejarah umat Islam, ada banyak sekali informasi-informasi tentang Muhammad yang ternyata diketahui belakangan itu tidak valid. Makanya disebut sebagai hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif. Yang sesungguhnya Muhammad tidak pernah ngomong gitu. Kita jujur-jujuran, Bang. Betul nggak yang saya bilang? Ya, ada benarnya, ada benarnya. Iya. Jadi makanya Bang kita punya yang namanya kriteria untuk menentukan mana informasi yang betul. Makanya terpilihlah 4 Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu jawaban saya, Bang. Ya. Injil itu banyak. Berapa banyaknya? Sebanyak penulisnya. Untuk memilah mana yang asli, mana yang palsu. Yang memilahnya itu orang yang datangnya belakangan. Ya masa yang mau datangnya depan, Bang? Gimana? Ya, betul. Tidak mungkin orang yang datangnya depan, tapi belakangan. Nah, selisih selang waktunya itu sangat jauh sekali, puluhan tahun. Tidak ada kepastian bahwa Injil yang diakui asli dan dituduh apokrifa itu benar, nggak ada kepastian. Kriteria yang Anda sebutkan tadi, bagi saya itu tidak menjamin bahwa Injil yang diterima sekarang ini benar asli. Bukankah sebagian yang dianggap apokrifa itu adalah Injil-Injil yang ditulis oleh muridnya Yesus langsung? Sementara Injil-Injil yang ditulis oleh Matius, Lukas, Markus, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lalu bagaimana kita memvalidasi bahwa tulisannya itu memang benar? Baik, saya jawab ya Bang ya. Oke Bang, ini yang disebut dengan for the sake of argument. Ya, saya memasrahkan diri dulu untuk sementara waktu untuk mengikuti narasimu. Anggaplah bahwa apa kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi itu membuat Anda pesimis. Saya mau tanya sama Anda. Lalu Anda menggunakan Al-Quran sebagai sumber rujukan tentang Yesus? Enggak harus begitu, enggak. No. Sebentar. Kita ini kan mencari the historical Jesus. Mencari tokoh Yesus yang benar-benar historis. Apa yang betul-betul dikatakan oleh Yesus, apa yang betul-betul dikerjakan oleh Yesus, itu kan yang mau kita cari kan? Lalu Anda pesimis ini. Saya tidak mau siapapun yang menggunakan akalnya pasti pesimis. Makanya saya bilang, saya ngikutin Anda dulu nih, saya ngikutin Anda. Anggaplah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tidak memberikan informasi yang akurat tentang apa yang sesungguhnya diucapkan Yesus dan dikerjakan Yesus. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Lalu yang mau Anda jadikan sumber rujukan tentang Yesus itu adalah Al-Quran. Tentu saja bagi Kristen nggak seperti itu. Nggak, bagi Anda loh. Maksud saya Anda ini nggak bertanggung jawab. Bang, Anda mengatakan bahwa kitab-kitab keempat Injil tersebut tidaklah greget begitu digunakan sebagai sumber rujukan. Lalu Anda sebagai Muslim ingin menggunakan Al-Quran sebagai rujukan. Enggak harus seperti itu. Ya berarti Anda bukan seorang Muslim kalau maksud saya begini, saya ingin mendapat jawaban Anda tentang status Injil ini. Injil yang Anda anggap sebagai asli. Sementara yang lainnya Anda anggap apokrifa, palsu. Tadi kan sudah saya utarakan, Bang. Iya, jadi, Bang, itu dia yang ingin saya bantah. Tapi oke lah, kita tinggalkan saja itu. Kalau jangan dulu sampai selesai dulu. Anda ini melemparkan satu syubhat, Anda melemparkan satu permasalahan tanpa sebuah jawaban. Kalau karena kriteria yang Anda sebutkan tadi itu nggak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan makanya, Bang, Anda ngerti nggak arti for the sake of argument? Tahu nggak artinya? Enggak. Begini loh Bang, anggaplah apa yang Anda katakan itu benar. Untuk sementara waktu, saya ngikutin kemauan Anda nih. Anggaplah bahwa yang Anda katakan itu benar. Lalu, sekarang untuk mencari sumber rujukan tentang sesungguhnya Yesus ngomong apa, dan sesungguhnya Yesus mengerjakan apa, lalu kita harus pakai apa? Kumpulkan semua Injil-Injil yang dianggap apokrifa itu. Berarti Al-Quran nggak berguna? Sebentar, Al-Quran berguna nggak untuk merekonstruksi? Berguna juga.
Adakan perbandingan. Baik, Adakan baik. perbandingan. Saya gunakan logika Anda. Sebentar. Sedikit, Sebab tenang. tenang. Begini, Anda mengatakan bahwa Anda pesimis menggunakan keempat Injil tersebut karena sudah terlalu lama, sudah puluhan tahun dari peristiwa terjadinya Yesus berbicara dan Yesus berbuat. Betul. Bagaimana, mau ditaruh mana mukamu ketika kamu katakan kalau Injil Matius, Markus, Lukas saja sudah terlalu lama dijadikan, sudah menjadi sumber rujukan yang terlalu lama dari peristiwa yang terjadi? Anda permasalahkan bagaimana dengan Al-Quran yang 700 tahun kemudian? Ini yang saya bilang, Bang. Ini yang saya bilang, kalian ini, teman-teman, sifat kalian itu buruk sekali, buruk. Kenapa gini? Contoh ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ditulis puluhan tahun setelah peristiwa Yesus ngomong apa dan Yesus berbuat apa. Maka informasi ini tidak bisa diterima. Informasi yang diterima adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini menceritakan 700 tahun setelah peristiwa terjadi Yesus ngomong apa dan Yesus berbuat apa. Makanya saya bilang, kalian ini gendeng dan tidak waras lagi. Jadi begini. Kalian ini memang gendeng dan gak waras lagi. Sebentar, Al-Quran ini kami yakini datangnya dari Allah, dari Tuhannya Yesus. Nah ini kalau udah begini udah susah. Oke. Iya berat kalau udah begini Bang. Makanya Bang, tenang. Memang kalian ini kalau dalam pengadilan, gini Bang. Seandainya, makanya kalau orang Islam jadi hakim dan dia menjadi hakim berdasarkan pemikiran orang Islam, bubar negara ini Bang. Saya kasih contoh. Ini saya jadi hakim nih, sebentar. Anda menjadi hakim dan Anda ingin menerapkan ajaran Islam. Edis, ya. Dari mana kamu tahu bahwasanya si Anu itu mencuri? Saya saksi mata, Pak. Oh, nggak bisa seperti itu dalam agama Islam, nggak bisa. Terus yang diterima harus dari wahyu, Bang. Harus wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin Anda menggunakan kriteria seperti itu? Analoginya nggak pas ini. Loh, tadi Anda katakan Al-Quran betul. Yang diinformasikan oleh Al-Quran betul karena yang diinformasikan adalah wahyu, kan gitu. Enggak, maksud saya begini. Kami meyakini Al-Quran itu benar karena datangnya dari Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak benar. Barusan tadi kita bilang, Bang, jangan self. Barusan tadi kita bilang jangan self proclaim. Jangan klaim sepihak. Kalau klaim sepihak, Bang Lia Eden juga bilang kitabnya dari Tuhan. Ini diskusi macam apa? Kalau begitu saya ingin tanya, apakah Injil yang 4 itu firman Tuhan apa bukan? Baik. Injil yang 4 itu belum saya jawab, Bang. Tenang, Bang. Injil yang 4 itu adalah keterangan dari para saksi mata tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, apakah itu firman Tuhan? Ya iya. Apakah itu firman Tuhan? Ya iya. Karena apa? Karena apa yang diajarkan, yang dikerjakan, yang dikatakan oleh Yesus itu kami anggap itu adalah firman Tuhan karena Yesus sendiri adalah sang firman yang menjadi manusia. Makanya apa yang diajarkan, apa yang diajarkan itu didengar oleh para saksi mata, kemudian ditulis, dibukukan supaya apa? Supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa tahu apa yang benar-benar diucapkan oleh Yesus dan apa yang benar-benar dikerjakan oleh Yesus. Iya, oke. Tahu nggak firman Tuhan itu apa? Kenapa disebut firman Tuhan? Bang, kita punya kriteria yang berbeda tentang firman Tuhan, Bang. Jadi itu tidak bisa kita diskusikan. Tidak boleh berbeda karena kita menggunakan kata yang sama, firman Tuhan, perkataan Tuhan, ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Siapa Tuhannya? Selain daripada ucapan yang keluar dari mulut Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, kata yang keluar dari mulut Tuhan. Selain siapa daripada Tuhan di situ? ucapan kata yang keluar dari mulut Tuhan, kalau Anda memahami, okelah Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Oke. Berarti kalau ada kitab, sebentar, kalau ada kitab yang berisi perkataan Allah, kami anggap firman Tuhan nggak itu? Enggak. Iya, memang beda. Jadi nggak usah situ, Bang. Kalau kesini nanti kita tenang, Bang. Tenang dulu. Iya, baik. Ucapan Yesus itu kami terima sebagai firman Tuhan. Sedangkan kalian masalahnya dalam Injil, Bang, tenang dulu. Tidak, iya, saya kapan saya ngomong bahwa semua isi Injil itu ucapan Yesus?
Saya nggak pernah Artinya ngomong tidak semua. Ya memang tidak ayat yang ada semua. dalam Injil itu firman Tuhan. Ya memang tidak semua, Bang, karena Oke, kata-kata itu oke. menceritakan. Contoh nih, contoh. Ya, Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, ini perkataan Lukas kepada Theophilus. Theophilus yang mulia. Setelah aku menyelidiki peristiwa yang terjadi dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku putuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Ini kan ucapan daripada Lukas. ya, artinya dia bukan firman Tuhan. Ya ucapan dari Lukas itu ya pengenalan lah, gimana kamu itu? Artinya dia bukan firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan firman Tuhan Yang kamu itu maksud, adalah yang kamu maksud hanya firman kebenaran Tuhan di menurut situ Tuhan. apa? Yang kamu maksud dengan firman Tuhan itu apa sebenarnya? Ucapan Yesus. Apapun yang ada maksud itu, yang namanya firman Tuhan, siapapun Tuhan itu, yang namanya firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya sudah. Selain perkataan Baik. yang bukan keluar dari mulut Tuhan, itu bukan firman Tuhan. Baik, kita tes sekarang. Kita ke Sesederhana Al-Quran. itu aja. Baik, kita ke Al-Quran sekarang. Baik ya. Ketika kita membuka buku pertama di dalam Al-Quran, itu tertulis Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang lagi pemurah, lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke? Ya. Pertanyaan saya kepada Anda. Itu yang ngomong siapa? Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Yang ngomong itu siapa yang ngomong itu? Dalam teologi Islam, Tuhan itu tidak berbicara. Yang ngomong. Menyampaikan pesannya. Yang ngomong siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong di situ. Ya berarti makanya saya bilang kita kalian itu udah nggak jelas. Bang, kalau misalnya kita bedah ini secara ilmiah, Bang, kalian itu kebanyakan berdogma. Bang, tadi saya sudah bilang ya, Bang, ya nih. Kita buka nih. Jelaskan dulu. Tenang, sebentar. Kita buka Injil Lukas ya. Theophilus yang mulia. Ini kan udah jelas-jelas ini. Ada orang menulis kepada Theophilus. Ya, artinya dia bukan firman Tuhan. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, berarti ada kata aku. Berarti ini adalah sebuah buku yang ditulis untuk Theophilus. Tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari mana peristiwa itu didapatkan? Dari para saksi mata dan pelayan firman. Sudah bisa dijelaskan kan? Jadi buku ini nggak jatuh dari langit, jatuh gitu. Makanya Bang, kami ini Bang, betul-betul menjelaskan ini secara ilmiah, betul-betul terjadi di alam nyata, tidak terjadi di alam goib. Nah sementara Al-Quran, kalau orang muslim suruh jelaskan, pasti semua goib semua. Sekarang saya ke Anda. Tenang. Siapa? Tenang. Gini. Anda kalau udah ketakutan di bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu, ada kata-kata begini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Pertanyaan saya, siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Pembaca Al-Quran yang ngomong itu. Pembaca Al-Quran kan setelah itu ditulis. Al-Quran yang ngomong itu. Iya, setelah itu ditulis. Al-Quran itu harus dibaca. Ketika Al-Quran sebentar. Tenang. Ini ketika mereka udah kesini udah mulai dengar. Saya ikhtilaful, dengarkan. Sebelum kitab ini dibaca, kitab ini kan ditulis, betul nggak? Ya. Untuk pertama kalinya. Oke, untuk pertama kalinya, ini siapa yang ngomong ini? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Siapa yang latar belakangnya dulu, Edis? Saya harus menjelaskan latar belakangnya dulu. Tidak bisa dijawab sekonyong-konyong menjawab seperti itu. Jadi dalam teologi Islam, wahyu itu bukan berupa perkataan, tapi pesan Tuhan yang datang kepada yang dituju. Bukan berupa. Jadi siapa yang ngomong ihdina siratal mustaqim? Al-Quran itu petunjuk, Edis. Jadi setiap isi yang ada di dalamnya. Makanya kalau kita kaji, ulang lagi bacaannya. Kalau kita bedah dengan kaca, gini aja Bang ya. Taruh Al-Quran sama Bible sama Alkitab di sebuah meja kajian akademis. Taruh di universitas. Kita tidak bahas agama di sini. Kita nggak bahas dogma. Kita buka. Maka akan disimpulkan Bang bahwa Al-Quran itu adalah sebuah buku yang ditulis dari orang yang tidak dikenal. Anonymous book. Buku anonimus. Sebuah doa. Tenang dulu Bang. Tenang dulu. Sebuah doa atau sebuah tulisan dari seseorang yang berdoa. Contoh. Ihdina siratal mustaqim.
tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Berarti ini ada orang yang sedang berdoa kepada Allah. Siapa yang berdoa di sini? Seperti itu. Siapa yang berdoa di sini? Tidak diketahui siapa. Itu kesimpulan Anda. Ya udah, kalau begitu, oke, kalau begitu secara logis, saya mau tanya sama Anda, ini doa nggak? Kenapa Anda terus yang bertanya? Tidak pernah saya menjawab. Gantian Tadi Anda sudah tanya. Tadi Anda kan sudah tanya saya masalah Injil. Saya jelaskan nih. Saya jelaskan, Injil ini Bang, bukan buku jatuh dari langit. Injil ini ditulis, ada prosesnya, ada penjelasannya. Itu bukan buku yang jatuh dari langit, tapi ditulis berdasarkan pemahaman, pemikiran, dan penelitian si penulisnya. Markus, Matius, Lukas. Terus maksud kamu harus jatuh dari langit? Enggak juga. Al-Quran tidak jatuh dari langit. Ya udah, kalau begitu ini, Al-Fatihah ini, Anda setuju nggak bahwa Al-Fatihah ini adalah sebuah doa? Itu doa, sebagian dari doa. Oke, doa. Siapa di sini? Untuk pertama kalinya, sebentar. Doa yang diajarkan Allah kepada para pembaca Al-Quran supaya diulangi, dibaca. Ngarang. Salahnya di mana coba? Oke, di mana di sini ada ayat di sini bahwa ini adalah Allah yang ngajarin berdoa begini? Mana? Tidak harus ada tulisan seperti itu, Itu namanya asumsi liar. Contoh. Kamu lagi jalan-jalan kaki di taman. Kamu ketemu secari kertas. Tulisannya begini. Kabulkanlah permintaanku ini. Amin. Ketemu kamu nih, kertas ini. Kabulkanlah permintaanku ini, amin. Ah, ini berarti doa ini. Oh, berarti ini Allah ini yang ngajarin dia ini berdoa. Ini Allah sedang mengajarkan seseorang untuk mengucapkan kabulkanlah ini. Nah, itu asumsi liarmu. Karena apa? Karena naskah itu sendiri tidak menjelaskan siapa di situ yang berdoa, siapa di situ yang ngajarin untuk mengucapkan itu. Makanya kamu ini ketika membaca Al-Quran, pasti kamu memasukkan sumber-sumber yang tidak disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Seandainya nih, asumsimu benar bahwa Allah mengajarkan kepada Muhammad untuk mengucapkan doa itu, pasti ayat itu dibuka dengan ayat seperti ini. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, Ar-Rahmanirrohim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu baru bisa benar. Ini nggak jelas kok, tiba-tiba aja Bismillahirrohmanirrohim. Siapa yang ngomong? Oke. Kamu ini gini, kamu ini menggunakan standar gandamu, gini loh. Ketika kamu menggunakan standar, gini, ketika kamu menggunakan standar kepada kekristenan, itu berarti kan Lukas yang ngomong, betul? Lukas yang ngomong sama Theophilus, betul? Berarti kan bukan firman Tuhan. Ya memang itu karena ungkapan pembukaan. Itu ungkapan pembukaan. Baru dibaca selanjutnya, baru berisi apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, sekarang saya sama kamu. Siapa? Saya ikutin. Siapa yang ngomong, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Itu pengajaran, itu ayat, itu wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Siapa yang berfirman situ? Allah yang berfirman. Allah minta sama siapa? Allah minta sama siapa? Tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Allah ngomong sama siapa? Enggak seperti itu. Anda yang memahaminya seperti itu. Jadi wahyu itu seperti ngomongnya ya. Gantian. Wahyu itu datang bukan seperti firman. Jadi wahyu itu datang berupa pesan yang cepat, isyarat yang cepat datang kepada orang yang dituju. Bukan dalam bentuk perkataan. Nah, ketika Al-Quran turun, itu masuk ke dalam kesadaran yang dituju. Kemudian dibaca, diabadikan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut dirinya itu petunjuk petunjuk ke jalan yang benar. Tapi oke lah, kita lanjut. Syarat untuk dikatakan bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu benar. Dan bagaimana kami umat Islam meyakini bahwa kitab suci kami itu benar. Bagaimana memastikan bahwa kitab suci Anda itu benar dari Tuhan, dan bagaimana kami memastikan kitab suci itu benar datangnya dari Allah? Bagaimana Anda ini membahas satu tema aja belum kelar, lari ke sana, lari ke sini. Biar jelas pembahasannya, Edis. Karena Anda terlalu banyak harus saya akui bahwa kemampuan meracik bahasa Anda menjadi suatu bahan yang bisa ditertawakan memang ada. Kemampuan Anda di situ. Kemampuan Anda meracik setiap perkataannya menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan, itu kemampuan Anda. Dan itu dimiliki banyak orang. Namamu ikhtilaful. Namamu saja sudah ikhtilaf. Inilah agama Islam ini, kerjaannya ikhtilaf.
Ada Oke. ikhtilaf di antara para ulama. Pertanyaan saya Ikhtilaf. Coba jelasin dulu sama penonton apa arti ikhtilaf. Iya, perdebatan orang-orang bodoh. Perdebatan. Iya. Jadi memang dalam agama Islam itu memang selalu terjadi perdebatan. Contoh. Ini belum kamu jawab nih. Belum kamu jawab. Bedanya orang Kristen sama orang Islam kalau menyimpulkan gini. Orang Kristen menyimpulkan karena tertulis di dalam Alkitab. Orang Islam Bagaimana Anda meyakini tenang kalau dulu, Alkitab Anda itu ikhtilaful. benar? Dengar dulu ikhtilaful, biar saya selesaikan dulu. Oke. Orang Kristen menyimpulkan dari Alkitab apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Orang Islam menyimpulkan Al-Quran apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Contoh. Suatu kali, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis diajarkan untuk berdoa." Lalu kata Tuhan Yesus begini, "Jikalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla." Ingat, lihat tertulis ya di situ bahwa Yesus mengajarkan berdoa. Ketika saya buka Al-Fatihah, tenang. Ketika saya membuka Al-Fatihah, di situ tertulis, "Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus." Nggak ada di situ. Itu Alkitab suci. Tidak ada di situ dikatakan bahwasanya Allah mengajar Muhammad berdoa. Itu baru kitab suci. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad diajarin berdoa. Mana di situ Muhammad diajarin Karena berdoa? kitab suci, karena Al-Quran itu bukan buat Muhammad saja, tapi semua manusia. Nggak, saya nggak mau ngomong itu. Seperti Awal muasalnya. Saya bicara asal muasalnya. Meskipun awal muasalnya itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mana di situ Muhammad, Dul? Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Ikhtilaful. Di situ nggak ada Muhammad. Bahkan di situ nama Muhammad aja nggak ada. Di mana tidak ada Nabi Muhammad? Waktu kamu baca Maksudnya Al-Fatihah itu ada nggak di situ Muhammad? Enggak ada dan tidak penting. Terus di mana di situ Muhammad? Itu. Terus kenapa kalian halu? Kenapa kalian berhayal bahwa itu adalah Muhammad diajarin berdoa? Siapa yang mengatakan begitu? Kamu yang menyimpulkan. Ya udah, Seperti itu. siapa di situ yang diajarin berdoa? Semua manusia yang mau mengimani Al-Quran harus mengikuti. Maksud saya itu asal muasalnya. Nggak ada asal muasal. Ya makanya saya bilang buku nggak jelas. Makanya ikhtilaf. Bagaimana Anda Dengar ya, memastikan? dengarkan saya. Bagaimana Anda meyakini suatu kitab suci itu benar beritanya atau salah? Bagaimana? Baik, pertama-tama harus dia sesuai dengan apa yang terjadi di, maksudnya dia sesuai dengan historical, sesuai. Kemudian Ya, dia oke, harus, silakan. kemudian dia harus berasal dari para saksi mata. Kemudian, Ya. kemudian dia tidak harus terjadi, maksudnya dia terjadinya itu tidak jauh dari peristiwa itu diberitakan. Oke. Nah, kecuali, kecuali, Sebentar, itu syarat yang Anda kemukakan untuk bisa disebut kitab suci. Nanti juga saya akan menyebutkan. dengarkan, saya selesaikan dulu. Ya, tapi nanti beri waktu saya untuk menjawab itu juga. Kenapa kita percaya kepada Injil? Kita bahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. 4 Injil tersebut. Karena satu, Injil tersebut berasal dari para saksi mata. Keterangan apa yang tertulis di situ berasal dari para saksi mata. Kemudian yang kedua, dia tidak diceritakan jauh setelah peristiwa terjadinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda bisa percaya isi Al-Quran yang menceritakan tentang Yesus, sementara yang cerita itu nggak pernah Jangan lari ke sana dulu, jangan lari ke sana Loh, dulu. kok takut kamu ditanya itu? Pertanyaannya. Kamu kok takut ditanya itu? Bukan sama-sama menjawab kita. Sama-sama menjawab ya. Anda sudah menjawab. Giliran saya yang menjawab nih. Kenapa Ya. saya percaya Al-Quran itu firman Tuhan? Oke, pertama, syarat untuk disebut firman Tuhan, kitab suci itu harus bisa memvalidasi dirinya sendiri. Bisa membenarkan dirinya sendiri. Bahwa dia datang dari Tuhan. Tidak boleh. Kebenaran sebentar dulu. Jangan potong. Sebentar. Kitab suci itu harus bisa membenarkan dirinya sendiri. Artinya setiap informasinya harus benar. Nggak boleh salah. Oh, berarti Al-Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Al-Quran benar. Oh, gitu. Kurang. Di sini kurang diskusinya. Makanya saya bilang lebih. Oh, Nggak boleh begitu. kenapa Al-Quran benar? Karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran benar.
Oh, berarti kalau di pengadilan sama orang muslim begini. Pak Hakim, ini Pak Hakim, buktinya. Kok bisa mengatakan tertulis benar? Karena tertulis ini bahwa di sini benar. Karena tertulis di sini dari Tuhan. Jadi besok, jadi sebentar. Jadi orang ini teman-teman, kalau membuat sistem pembuktian, mereka ini harus berdasarkan wahyu. Makanya polisi-polisi yang Islam-Islam, jaksa yang Islam-Islam, kalian mulai sekarang nggak usah merasa tenang. Kalian mulai sekarang jangan lagi tanya saksi, jangan lagi periksa para saksi mata, tetapi mulai sekarang pergilah kalian ke goa. Kapan saya mau menjawab? Saya ulangnya Tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Kenapa takut kalau saya sebutkan tunjukkanlah bahwa Marconi sebentar. Ya, tunjukkanlah Marconi itu korupsi. Mana tuh, turunkanlah wahyu. Apa Hakim? Nih, berdasarkan wahyu yang saya terima di gua Selarong, bahwa Marconi itu korupsi. Ah ini, kenapa? Tertulis di sini loh. Nih, wahyu Marconi korupsi. Ya, kemampuan Anda di situ tuh. Kemampuannya di situ tuh. Bisa membuat orang tertawa. Kemampuannya di situ tuh. Argumentasi Anda ada. Bagaimana kamu melaporkan sebuah peristiwa? Jangan dulu saya jawab. Bagaimana kamu melaporkan sebuah peristiwa di mana sudah ada masyarakat, di mana sudah ada orang, di mana sudah ada sistem pemerintahan, tetapi orang-orang tersebut semuanya tidak kamu gunakan, kamu anggap sampah. Berarti menurut Anda, semua peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kamu anggap hewan karena mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Jadi ya, selain daripada yang sebutkan tadi, masih ada Edis. Jadi kita kasih satu contoh lah. Gini, kita kasih satu contoh bagaimana peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, ini dibahas dalam Injil dan Quran ini, ya. Di dalam Injil disebutkan peristiwa tentang kenapa Yesus disalibkan, bagaimana tata caranya Yesus disalibkan, kemudian siapa-siapa di situ disalibkannya di mana, siapa yang menyalibkannya, siapa gubernur pada waktu itu yang memerintah, siapa raja pada waktu itu, ada semua di dalam Injil. Saya mau tanya sama kamu. Datanglah Al-Quran. Nah, biar saya selesaikan dulu ini istilah. Kita kasih contoh. Kita kasih satu contoh biar kita nggak debat kusir. Biar kita nggak debat kusir. Al-Quran datang 700 tahun kemudian atau 600 sekian tahun. Al-Quran datang berkata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum." Sesungguhnya mereka tidak menyalib dia dan sesungguhnya mereka juga tidak membunuh dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Oke. Kita turutin ini, maunya kitab suci yang datang 700 tahun kemudian ini, yang tidak berasal dari saksi mata, kenal juga enggak, ke Israel juga enggak pernah sama sekali. Baik, dia ngomong. Saya jawab ya. Oke, saya ulang. Pertanyaan saya begini. Oke, sebentar saja. Nah, bertanya lagi, kapan saya menjawabnya? Kan belum selesai pertanyaan saya. Menjawab. Saya belum mengajukan pertanyaan. Dikatakan benar atau salah? Saya belum mengajukan pertanyaan kok kamu udah menjawab. Gini. Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Saya belum bertanya, Itilaful. Giliran saya menjawabnya. Saya belum bertanya. Kamu mau jawab apa orang sudah bertanya? Saya belum kok. Begini. Pertanyaan saya tadi. Ikhtilaful, tenang. Ya, saya jawab aja ya, langsung ya. Ikhtilaful, kamu jangan panik dulu, jangan panik dulu. Betul atau salah bahwa Al-Quran? Izinkan saya menjawabnya, awal itu hanya sebentar. Betul atau salah bahwa Al-Quran datang 700 tahun setelah peristiwa itu terjadi? Ya, anggap aja betul. Kok anggap aja? Ya, betul. Oke, 700 tahun setelah itu terjadi. Betul tidak? Ya. Orang-orang yang membuat Al-Quran ini sama sekali tidak pernah ke Yerusalem, tidak pernah ke Israel, tidak tahu di mana itu Golgota, tidak tahu siapa itu gubernurnya pada waktu itu. Betul atau tidak? Bagaimana saya mau menjawab sementara pertanyaanmu orang-orang yang membuat Al-Quran? Kalau saya menjawab pertanyaanmu itu sama saja saya membenarkan bahwa Al-Quran itu dibuat orang-orang. Berarti Al-Quran jatuh dari langit kan? Iya. Memang teman-teman. Jadi Al-Quran tidak dibuat. Dituliskan, diabadikan. Ya, yang nulis itu. Oke, yang nulis itu pernah ke Israel nggak? Yang nulis itu pernah ke Israel nggak? Enggak pernah. Yang nulis itu enggak pernah. Jadi makanya saya bilang mereka ini gendeng, makanya.
buku yang ditulis oleh orang yang datang 700 tahun setelah peristiwa kejadian, buku yang datang ditulis yang orang tidak pernah ke Israel melihat lokasi kejadian, itulah yang dipercaya oleh ikhtilaful. Makanya saya bilang kamu tidak waras lagi. Bagaimana kamu bisa mempercayai? Makanya saya bilang, kalau kamu jadi hakim, kamu tanya sama polisinya, kamu ke TKP? Enggak. Kamu kapan kamu ininya? Enggak. Terus kamu dapat dari mana? Pak Hakim, saya bertapa. Nah, di dalam gua itulah saya dapat informasi. Makanya saya bilang berat. Biarkan saya menjawab dulu, biarkan saya menjelaskan dulu. Jangan hanya Anda yang ngomong. Nggak adil seperti itu. Jadi seperti ini, Edis. Untuk meyakini kebenaran suatu kitab suci itu bukan dengan cara melihat klaim pengikutnya. Yang kedua, bukan dengan cara saksi-saksi. Bahkan saksi-saksi yang Anda sebutkan itu nggak ada artinya disebut saksi. Karena kenapa? Mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda mau menjadikan sebagai saksi? Kalaupun mereka itu hidup, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa omongannya itu benar? Bisa saja dia bohong. Jadi syarat untuk disebut kitab suci itu adalah pertama, kitab suci itu sendiri harus bisa mengklarifikasi dirinya bahwasanya saya adalah benar datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Informasinya harus benar. Dan informasinya itu bukan informasi yang remeh-temeh. Baik, kita uji lah ya, kita uji. Ini yang disebut kita debat iman ini. Kita ini disebut dengan, ini yang saya sebut dengan debat iman. Saya ingin mengajak kamu debat ilmiah, tapi kamu ingin mengajak saya debat iman. Contoh, begini. Apa yang digunakan? Tentang ikhtilaful, kamu kan udah ngomong. Kalau kamu udah ngomong, gantian dong saya ngomong. Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Baik. Metode-metode yang kami gunakan ikhtilaful itu adalah metode-metode yang masih digunakan sampai sekarang. Contoh, di dalam sebuah pengadilan, nih kan saya mau ngomong kamu aja udah panik nih. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Zaman sekarang pun di tahun abad 21 ini masih digunakan metode-metode seperti itu, dan ini metode-metode yang ilmiah. Contoh, di meja pengadilan, ketika kita ingin tahu apa yang peristiwa yang terjadi, yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang, yang betul-betul orang itu berbuat seperti apa, itu dibuktikan dengan yang namanya pengujian. Saksi mata diperiksa, ya kan? Kemudian fakta-faktanya juga. Tenang. Ini makanya saya bilang, saya belum selesai ngomong, ini dia udah panik duluan. Jangan panik, kenapa sih? Jangan panik. Ya, oke. Nah, sementara kalau kamu bilang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan bukan dari Tuhan. Katakan itu kan dari saksi mata. Saksi mata kan bukan dari Tuhan. Makanya bisa. Iya, makanya saya bilang tenang dulu. Berarti kamu ini kalau di dalam pengadilan, kamu harus buang semua saksi mata itu ke tong sampah. Karena apa? Itu kan dia bisa bohong. Beda. Makanya metode tenang. Metode kamu inilah ikhtilaful. Kamu aja saya belum selesai ngomong kok kamu udah panik sih. Nanti kamu ngomong bantah saya. Silakan nanti kamu ngomong bantah saya. Kalau menggunakan metode kamu, maka kamu tidak boleh mengambil keterangan itu dari saksi mata. Karena kamu anggap manusia itu adalah hewan yang mereka itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, jadi menurutmu ketika ada peristiwa penyaliban, maka orang-orang ada di situ semua itu nggak kamu pertimbangkan. Yang harus kamu gunakan untuk menentukan peristiwa itu betul atau tidak adalah informasi dari Tuhan. Jadi apapun informasinya, kalau bukan dari Tuhan, oh no. Harus Tuhan langsung yang ngomong. Makanya saya bilang, kalian ini udah sakit jiwa. Begitu. Oke, saya jawab ya. Sangkal ya. Jadi begini, di pengadilan, saksi itu memang penting. Karena antara si hakim dan si saksi, itu bisa ada tanya jawab. Khusus untuk kitab suci, nggak mungkin ada saksinya. Apalagi saksinya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda ingin bertanya kepada si saksi itu? Saksi itu bisa bohong loh. Mungkin ada saksinya. Saksi itu bisa bohong. Bahkan saksi yang ada di pengadilan pun bisa bohong. Terutama juga saksi untuk kitab suci. Tidak terkecuali maksudnya. Berarti harus dari Tuhan ya? Saksi kitab suci. Oke, berarti harus dari Tuhan. Berarti kesimpulannya harus dari Tuhan. Bukan, tidak harus begitu. Harus gimana? Makanya dengar. Ya udah, berarti harus dari Tuhan langsung kan? Berarti harus dari Tuhan. Terus gimana? Itu dari siapa kalau begitu?
informasi yang ada di kitab suci itu harus bisa membuka mulut orang yang membantahnya. Artinya setiap informasinya itu harus benar, dan informasi itu bukan informasi ecek-ecek. Oke, baik. Misalnya berita. Udahlah, kita uji aja dah. Kita uji aja. Nggak usah banyak teori. Kita uji. Injil mengatakan Jadi, bahwa sebentar ya, nanti kita uji. Jadi selain daripada itu, kalau memang itu kitab suci, harusnya informasi yang ada dalam kitab suci itu harusnya bermanfaat untuk didengar. Penting untuk didengar. Bukan membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk didengar. Untuk apa dikatakan kitab suci kalau isinya tidak penting untuk didengar? baik. Syarat untuk disebut kitab suci itu setiap informasinya harus bersifat petunjuk. Baik. Kalau Sudah? bersifat petunjuk, untuk apa itu ditulis dalam kitab suci? Baik. Sudah belum? Pula kitab suci itu harusnya firman Tuhan, bukan ucapan manusia atau penyelidikan manusia. Oke. Selain daripada ucapan Tuhan, itu bukan kitab suci. Karena yang dimaksud kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ucapan Tuhan. Selain ucapan Tuhan, bukan firman Tuhan. Sudah belum? Seperti itu. Udah. Baik. Nah, kalau diskusi seperti ini adil nih, gantian ngomongnya. Baik. Oke, Kita lanjut. uji ya. Kita uji, teman-teman. Kita uji. Firman Tuhan lawan laporan sejarah ya. Kita uji. Baik. Saya katakan firman Tuhan ya, karena mereka menganggap itu firman Tuhan. Baik. Al-Quran berkata, mereka tidak menyalibnya. Tidak menyalib Ya. Isa. Ya. Dan mereka juga tidak membunuh Isa. Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Firman Tuhan ini ya, firman Tuhan ya. Versimu itu firman Tuhan. Kalau versi saya sih bukan firman Tuhan. Versi saya itu versi saya itu bukan firman Tuhan, ada firman hantu. Baik. Ya. Baik. Al-Quran berkata bahwa ada orang yang ingin disalibkan. Tetapi orang yang disalibkan itu malah sebenarnya bukan Isa. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Setuju? Enggak setuju. Oke, terus gimana penjelasannya? Oke, seperti ini penjelasannya, Dis. Al-Quran mengatakan, waqalu, mereka berkata, inna qatalna Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami benar-benar membunuh Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak pun menyalibnya. Walakin akan tetapi syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka. Apa maksudnya itu diserupakan? Pertanyaannya, diserupakan. Apa maksudnya itu diserupakan? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang lain yang menggantikan Yesus, itu kemungkinan pertama ya. Yang kedua, kemungkinan keduanya memang Yesus yang dari Tuhan kemungkinan. Udah capek-capek ini dari Tuhan loh ini. Ternyata kemungkinan. Makanya dia bilang mereka ini udah gak waras lagi. Kita sudah Miftahul, Italaful. Kita udah serius-serius dengar ini. Wah, ini bukan dari manusia ini. Ini langsung Tuhan langsung yang ngomong. Ternyata kemungkinan. Ternyata teman-teman, Tuhan tidak lebih jelas daripada manusia. Oke, kita ikuti. Sebentar. Saya ikuti mau. Kamu bilang kemungkinan. Kemungkinan itu adalah orang yang diserupakan menjadi Isa, betul? Masa Anda tidak mengerti? Tadi Anda bilang loh kemungkinan. Mengatakan sebentar, jangan dipotong dulu matanya. Al-Quran malah katakan. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kami, Al-Quran ini kalian baca dan gunakan otakmu pada saat membaca. Karena ada ujian dalam memahaminya. Linabluwakum mimma atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang kami berikan. Maksudnya untuk memahami Al-Quran ini butuh. Untuk memahami Al-Quran kita harus paham. Untuk memahami Al-Quran kita harus paham 15 cabang ilmu kanuragan dan 12 cabang ilmu kadijayaan. Udah. Oke. Terus siapa yang disalibkan akhirnya? Iya. Saya berbicara menurut konteks ayat nih. Iya, siapa yang diserupakan? Saya belum masuk. Siapa yang diserupakan? Kalau Anda menanyakan siapa yang diserupakan, mana saya tahu. Tapi orang-orang yang diserupakan itu adalah Yudas. Ya udah, kalau gitu kok caranya Tuhan. Ngapain Tuhanmu itu ngasih tahu sama kamu informasi yang nggak lebih jelas daripada para saksi mata? Kamu bilang mereka tidak menyalibnya, oke, tidak menyalib Isa. Bukan saya yang bilang, Al-Quran yang bilang. Oke, Tuhan bilang nih, Tuhan tanda kutip ya. Nih, dengar ya. Tenang dulu, tenang. Tuhan tanda kutip berkata, mereka, maksudnya orang-orang Wahyudi, tidak menyalibkan Isa. Dan mereka, orang-orang Wahyudi, tidak membunuh Isa.
melainkan yang diserupakan bagi mereka. Berarti yang dibunuh, yang disalibkan ini siapa kalau gitu? Bukan melainkan, dari cara baca teks saya juga sudah salah. Ayo dah, akan Maksud saya tetapi, begini, Dis. akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Setuju? Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oke, apanya yang diserupakan? Maksud dari diserupakan? Apanya yang diserupakan? Tanda tanya. Sebentar. Multitafsir. Apanya yang Bisa diserupakan? jadi itu orang lain yang diserupakan dengan Yesus, atau memang Yesus yang menjalani penyaliban, tapi penyaliban itu hanya diserupakan saja. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibunuh dengan cara dibakar. Kenyataannya Nabi Ibrahim tidak mati, dibakar. Artinya diserupakan saja tuh. Yang Diserupakan. dilihat oleh mata. Diserupakannya gimana itu contohnya? Contohnya berarti Allah membuat Kalau orang dikatakan diserupakan, kalau dikatakan serupakan, berarti di dalamnya ada pertolongan. Oke. Ada pertolongan Tuhan. Berarti- seperti apa Tuhan menolong Yesus? Ada banyak cara bagi Tuhan Oke. untuk menolong Yesus. Baik, saya ikuti maumu, saya ikuti. Kita ke umpama yang pertama dulu, ke kemungkinan yang pertama, karena kalau Allah udah ngomong ini pasti hanya kemungkinan semua. Gini. Kemungkinan yang pertama, kamu katakan bahwa ada orang lain yang diserupakan menjadi Isa. Betul? Ya, Oke. ya. Ketika Allah membuat orang lain menjadi diserupakan oleh Isa, maka Allah ini menjadi sosok yang maha zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena orang ini nggak tahu apa-apa lagi, enak-enak dia nyangkul di sawah, didatengin prajurit Romawi. Oh, kenapa Pak? Saya kenapa Pak? Kamu Isa kan? Kamu Isa? Loh, bukan Pak, bukan Pak. Ini muka saya lain Pak, muka saya lain. Itu bahasa Anda, itu bahasa Saya belum Anda, selesai. seperti itu. Saya belum tenang. Contoh. Itu bahasa Tenang Anda. dulu, tenang. Kalau saya ngomong itu kamu jangan panik, ya. Ketika jaksa menentukan bahwa Angelina Sondak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, lalu misalnya nih jaksa ingin menangkap, mengeksekusi Angelina Sondak ini, memasukkannya ke penjara. Tiba-tiba muka istrimu berubah jadi Angelina Sondak. Secara mukjizat kan, secara pokoknya kalau mereka ini kalau ngomong goib. Secara goib, tiba-tiba wajah istrimu berubah jadi wajah Angelina Sondak. Dan ditangkaplah istrimu ini. Sementara Tidak adil. Kalau cerita kenapa sih seperti kamu itu, panik? tidak Saya lagi adil. ngomong, saya lagi tenang. Nanti kamu tanggapi kalau saya sudah selesai. Sudah saya tangkap poinnya. Kalau Pertanyaan saya kepada kamu, dengar. Pertanyaan saya kepada kamu, zolim nggak di situ Allah ketika membuat orang lain Zolim. yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mukanya diserupakan sama orang, jadi dia malah di penjara. Zolim kan? Zolim itu namanya tuh. Zolim itu namanya. Maha zolim Allah, Tuhannya ikhtilafun. Benar? Bagaimana kalau yang menggantikan Yesus? Yang menggantikan Yesus adalah si pendosa. Mana disebutkan dalam Quran bahwa yang menggantikan Isa itu adalah si pendosa? Di kitab Anda kira-kira gimana? Apa dikatakan di kitabnya? Jangan bohong. Yang saya tanyakan kepadamu, di Quran mana yang bilang bahwa yang menggantikan Di Isa kitab itu adalah si Anda. pendosa? Di kitab Anda nggak ada. Kok lari ke kitab saya? Kok lari ke kitab saya? Ini artinya kitabmu itu menumbalkan orang yang nggak tahu apa-apa, ditumbalkan sama Allah. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin? Oke lah, ini saksi mata nggak bisa kita percaya karena saksi mata bisa bohong. Oke lah, saksi mata itu manusia, bisa kilaf, bisa salah lihat. Oke lah. Ini Tuhan langsung yang ngasih informasi. Udah Tuhan yang ngasih informasi, ternyata informasinya nggak jelas. Makanya saya bilang ikhtilaf, mulai sekarang kamu pecat aja lah Tuhanmu itu, kamu ganti dengan orang gila. Masa Tuhan yang ngomong? Ini udah Tuhan ngomong, Tuhan ternyata apa susahnya bagi Tuhan ngomong? Yang disalib bukan Yesus. Yang disalib adalah Udin. Peristiwa yang terjadi sebenarnya begini. Apa susahnya bagi Tuhan ngomong gitu? Tuhanmu aja main petak umpet. Tuhan ngomong begitu aja. Kalau Tuhan ngomong seperti yang kamu ingin, Mana? nilai kesuciannya. Udahlah, ikhtilaful. Firman. Kalau kamu benar-benar menggunakan akal sehatmu ikhtilaful, kamu itu sudah bisa menyimpulkan bahwa yang ngomong di situ bukan Tuhan. Yang ngomong di situ itu adalah orang-orang yang memang bingung. Udah gitu aja. Ya. Apa sih sebenarnya? Yang dibangun oleh Menurutmu Al-Quran itu ikhtilaful? sifat wahyu.
Ikhtilafun. Bahasa wahyu itu beda dengan Menurutmu bahasa manusia. susah nggak bagi Tuhan untuk mengungkap kebenaran yang Enggak sesungguhnya? susah, tapi bahasanya menjadi jelek. Kalau dibahasakan seperti yang kamu inginkan. Iya nggak Bahasa Al-Quran susah. itu menjadi rusak. Iya nggak susah. Seolah-olah itu Yang bukan disalib, manusia, menyerupai tulisan manusia. yang disalib bukanlah Yesus. Yang disalib itu adalah si Fulan. Kejadian sebenarnya adalah begini. Pada waktu itu Yesus bilang, apa susahnya kalau memang wahyu? Bilang aja memang yang menulis Quran itu memang bingung. Terus kemungkinan yang kedua kamu bilang tadi, yang diserupakan itu adalah peristiwa penyalibannya. Jadi menurutmu, Ya, bisa ya. menurutmu ketika yang disalib itu kayunya kayu-kayuan gitu ya? Ya, Ini nggak harus begitu, jenis nggak harus sebentar. Nggak begitu. Salibnya salib-saliban gitu kan? Nggak harus begitu, Orangnya nggak harus begitu. terus sebentar orangnya orang-orangan gitu kan? Nggak harus begitu juga, nggak harus Saya begitu. pernah Nggak harus begitu. tenang sebentar. Saya pernah pergi ke Las Vegas. Di Las Vegas sana ada yang namanya Sphere. Sphere itu sebuah tempat teknologi digital. Di situ saya seumur hidup saya lihat hologram tuh di situ. Tahu hologram nggak? Manusia, Iya, iya. manusia tapi dipegang begini nggak kena dia. Dia orang, tapi Iya, kalau iya. dipegang begini Iya, nggak kena. Ilusi. Iya. Gitu. Nah, Kayak ini semacam sih kalau kamu tahu dulu yang main film itu namanya Agnes. Ya, ya, judulnya kalau orang itu tahu. Uci namanya lah kau muncul di kaca itu tuh. Zaman-zaman dia masih anak-anak itu. Nah, jadi Iya. apakah kamu menganggap bahwa peristiwa penyaliban itu diserupakan? Nggak begitu, nggak. Atau apanya yang diserupakan kalau itu? Jadi, Edis, ada banyak cara bagi Tuhan untuk membuat penyerupaan penyaliban Yesus. Di antara contohnya itu sudah ada peristiwa Nabi Adam. Peristiwa Adam ketika dibakar. Harusnya Nabi Adam itu mati ketika dibakar. Kenyataannya tidak mati. Itu juga bisa disebut diserupakan. Seolah-olah dibakar. Yang sebenarnya tidak dibakar. Seolah-olah Yesus mati itu. Seolah-olah Yesus mati itu. Seolah-olah dia terluka. Berarti nggak terluka. Jelas terluka. Oke, berarti lukanya itu darahnya itu hanya hologram gitu ya. Ilusi gitu. Kalau Anda membahasakannya itu sebagai hologram. Memang teman-teman kalau kita ngikutin kitabnya si Ikhtilaful ini kita sendiri yang stres memang kok. Udahlah Ikhtilaful. Bikin kamu stres itu kan. Ketika paku itu ditancapkan ke tangan Yesus gitu ya, paku itu. Kemudian dicambuk, kemudian itu semuanya ilusi yang dilihat orang itu, hanya diserupakan gitu. Kita melihatnya ilusi. Nggak harus ilusi. Terus gimana maksudnya diserupakan? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Pada saat Yesus disalib, nggak tahu saya. Nggak tahu. Pada saat Yesus, nggak tahu kok nanya. Yesus terlihat nggak? Ya udahlah, Ikhtilaful. Kalau ngomong sama kamu sebentar. Kenapa dia nggak teriak? Kalau ngomong sama kamu, itu saya bisa habis paramik banyak. Jadi untuk malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu ya. Besok kita sambung lagi, oke? Nggak terima dia. Bukan masalahnya gini. Kamu menganggap pemakuannya itu diserupakan. Terus salibnya itu juga diserupakan. Terus kematian Yesus di atas kayu salib itu diserupakan. Gimana menjelaskannya? Ya nggak tahu kalau saya. Makanya saya bilang, berarti maha penipu Tuhannya Ikhtilaful. Pada saat Yesus disiksa, dia terlihat nggak kesakitan. Ya udah, itu saja ya yang saya sampaikan. Dia terlihat nggak kesakitan. Ya udah, itu saja yang saya sampaikan kepada kamu. Jadi gini teman-teman. Paham nih, baru saya turun nih. Sebentar, gini, Ikhtilaful. Paham seperti kamu ini sebenarnya sudah ada. Udah ada lama. Pahammu ini bukan paham baru. Ini yang disebut dengan pemahaman gnostik. Jadi zaman dulu ada Injil-Injil yang disebut Injil Gnostik. Kenapa munculnya Injil Gnostik? Kenapa ditolak itu? Begini. Jadi ada yang disebut dengan rasionalitas atau ada yang disebut dengan logika manusia. Karena secara logika itu begini. Bagaimana mungkin? Kenapa menolak logika? Tenang. Bagaimana mungkin orang sudah mati kemudian muncul lagi? Berarti secara logika orang tersebut belum mati. Logikanya tenang. Karena orang-orang tersebut kan tidak percaya dengan kebangkitan. Mereka ini mengatakan begini. Kalau Yesus betul-betul mati, bagaimana mungkin dia bisa ada lagi bersama murid-murid?
berarti kesimpulannya Yesus tidak mati. Lah terus gimana dong? Ya diserupakan. Diserupakan gimana? Ya nggak tahu. Betul. Makanya saya bilang, inilah. Daripada sok tahu tidak tahu. Nah, makanya kalian tidak percaya. Apakah kamu percaya dengan kuasa kebangkitan? Sebentar. Kamu sebagai muslim kamu percaya nggak? Nggak percaya. Kamu nggak percaya dengan kebangkitan? Mustahil Yesus Nggak percaya kebangkitan. Intinya adalah dia harus hidup dulu. Oke, berarti kamu tidak percaya. Sebentar. Berarti kamu tidak percaya dengan Quran surat Maryam ayat 19. Saya tunjukkan. Quran surat Maryam ayat 19. Keselamatan kiranya terlimpah atasku pada waktu aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Kamu tidak percaya dengan itu kan? Ayatnya dong dibaca. Wassalamun alayya. Surat Maryam atau surat ke-19 ayat yang ke-33. Maryam 33 ya. Baca. Mereka tidak percaya dengan ayat Quran sendiri. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu ayatnya di. Balikan dulu kamera saya. Masa 13 tahun belajar Islam nggak bisa lah baca Qurannya jelek? Oke, coba kamu baca. Nggak jelas, buram. Dan kesejahteraan. Kamu bacakan tadi siapa? Kebetulan ya, dan kesejahteraan. Sebentar. Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati kan? Nggak percaya kan? Nggak percaya. Oke, baik. Tapi Al-Quran. Dan tenang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti kamu tidak percaya akan kebangkitan? Mencret. Ya udah, kau tidur di bawah sana. Ya udah, nggak jelas, kau nggak jelas. Ini loh teman-teman, ini jelas nih. Quran surat Maryam ayat 33 nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mereka nggak. Diskusi tentang Kristen atau Islam yang benar seringkali dimulai dengan satu kalimat klise. Jangan klaim, harus dibuktikan. Kalimat itu terdengar rasional, terdengar ilmiah. Tetapi ironisnya, justru kalimat itulah yang paling sering dilanggar oleh mereka yang mengucapkannya. Sebab sejak awal, perdebatan ini tidak berjalan di atas satu medan epistemik yang sama. Yang satu menuntut pembuktian historis, sementara yang lain diam-diam menyelipkan klaim wahyu. Yang satu menolak klaim sepihak, tetapi di saat bersamaan menganggap klaim ilahiyah sendiri kebal dari pengujian. Di titik inilah diskusi berubah bukan menjadi pencarian kebenaran, melainkan benturan standar ganda. Jika kita sungguh-sungguh ingin bersikap adil, maka pertanyaannya bukan lagi kitab mana yang benar, melainkan dengan standar apa kita menyebut sesuatu itu benar. Argumen awal yang sering dikemukakan adalah bahwa Injil tidak tunggal. Injil banyak, penulisnya banyak, lalu dipilih 4 dan yang lain disingkirkan sebagai apokrifa. Pertanyaannya terdengar tajam. Siapa yang memilih dan atas dasar apa? Jawaban klasik dari tradisi Kristen adalah 3 kriteria. Apostolik, ortodoks, dan katolik dalam arti universal. Artinya, tulisan itu bersumber dari para rasul atau lingkarannya. Ajarannya selaras dengan iman gereja mula-mula dan dipakai secara luas oleh komunitas Kristen awal. Secara historis, kriteria ini masuk akal. Ia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari kebutuhan komunitas untuk menyaring banjir narasi yang semakin lama semakin mitologis. Injil masa kanak-kanak Yesus misalnya, penuh dengan kisah fantastik. Yesus kecil membuat burung dari tanah liat lalu meniupnya hingga hidup, atau menaklukkan naga seperti tokoh legenda. Kisah-kisah ini tidak ditolak karena tidak enak, tetapi karena tidak memiliki pijakan historis yang kuat. Dan fenomena distorsi ini bukan hal unik dalam kekristenan. Semua tokoh besar mengalaminya. Bung Karno dengan mitos emas di gunung, Muhammad dengan hadis palsu, Yesus dengan Injil-Injil legenda. Justru kedewasaan tradisi diukur dari keberaniannya menyaring, bukan menelan mentah-mentah. Namun, kritik yang lebih serius muncul ketika dikatakan Injil diseleksi oleh orang-orang yang datang belakangan puluhan tahun setelah Yesus wafat, maka keasliannya diragukan. Sampai di sini, kritik itu sah.
Skeptisisme historis adalah sikap intelektual yang wajar. Masalahnya muncul ketika skeptisisme ini diterapkan secara selektif. Jika Injil ditolak karena ditulis puluhan tahun setelah peristiwa, lalu atas dasar apa Al-Quran yang muncul sekitar 6-7 abad setelah Yesus digunakan sebagai rujukan historis tentang Yesus? Jawaban yang sering muncul adalah karena Al-Quran adalah wahyu. Dan disinilah diskusi berhenti sebagai diskusi rasional. Sebab klaim wahyu bukanlah argumen, melainkan kesimpulan iman. Ia tidak bisa dipakai untuk menutup perdebatan yang sejak awal menolak klaim sepihak. Jika klaim ini wahyu diterima tanpa pembuktian eksternal, maka siapapun berhak mengajukan klaim yang sama. Liah Eden pun bisa berdiri di level epistemik yang setara. Lebih jauh lagi, perbedaan konseptual tentang firman Tuhan memperlihatkan jurang metodologis yang sangat dalam. Dalam kekristenan, Injil adalah kesaksian historis tentang sabda Allah yang menjadi manusia. Ia ditulis, diteliti, disusun, dan diakui sebagai laporan saksi. Tidak jatuh dari langit, tidak anonim, dan tidak mengklaim dirinya sebagai bukti kebenaran. Sebaliknya, dalam diskursus Islam, Al-Quran dipahami sebagai wahyu langsung. Tetapi ketika ditelaah secara tekstual, tanpa membawa dogma dari luar, ia tampil sebagai teks anonim yang berisi doa, perintah, dan narasi tanpa penanda eksplisit siapa yang berbicara pada setiap bagian. Al-Fatihah misalnya, secara linguistik adalah doa, tetapi siapa subjek yang berdoa? Teks itu sendiri tidak menjelaskan. Disinilah problem metodologi menjadi terang. Makna Al-Quran tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada asumsi teologis eksternal. Tanpa asumsi itu, teksnya terbuka pada banyak kemungkinan tafsir. Sementara Injil, justru karena keterbatasannya sebagai laporan manusiawi, bisa diuji secara historis. Siapa penulisnya, kapan ditulis, kepada siapa ditujukan, dan dari mana informasinya berasal. Lukas bahkan dengan jujur mengatakan bahwa ia menyelidiki kesaksian para saksi mata. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan metodologis. Ironisnya, ketika standar historis ini dipakai untuk menilai Injil, ia ditolak. Tetapi ketika Al-Quran dinilai, standar itu ditinggalkan dan diganti dengan klaim iman. Inilah yang disebut standar ganda epistemik. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal siapa yang paling lantang atau siapa yang paling sering meneriakkan kata wahyu. Ini soal keberanian untuk konsisten. Jika kita menuntut bukti, maka tuntutlah bukti untuk semua. Jika kita menolak klaim sepihak, maka tolaklah klaim sepihak siapapun. Dan jika kita ingin berdiskusi secara akademis, maka iman tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan. Sebab kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji hanyalah keyakinan yang rapuh. Dan di titik itulah, diskusi berhenti menjadi pencarian kebenaran dan berubah menjadi sekedar pembelaan dogma.